Tak banyak yang tahu bahwa dua suara muda yang dulu hanya bernyanyi di ruangan kecil, tanpa lampu panggung dan tanpa sorotan kamera, pada suatu hari berdiri tepat di hadapan sosok yang dianggap poros sejarah dangdut Indonesia. Dan lebih mengejutkannya lagi, sang legenda tidak hanya memperhatikan mereka. Ia memberi sesuatu yang tak pernah mudah diberikan, penghargaan kehormatan. Sebuah momen yang membuat banyak orang terdiam, karena semua orang tahu ketika Rhoma Irama mengangkat tangan dan mengakui seseorang, itu bukan sekadar pujian. Itu adalah legitimasi. Tapi bagaimana mungkin dua anak muda, Arbil dan Zahra, yang bahkan belum lama dikenal publik, bisa mencuri perhatian sang raja? Di balik momen sederhana itu, tersembunyi perjalanan panjang, kecemasan yang nyaris tak tertahankan, dan satu kejadian yang hampir membuat semuanya gagal sebelum dimulai. Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, jauh lebih dramatis dari apa yang terlihat di kamera. Dua suara yang tak sengaja menggetarkan jagat dangdut. Awalnya tidak ada yang mengira Arbil dan Zahra akan menembus perhatian nasional. Mereka hanyalah dua remaja dengan hobi menyanyikan lagu-lagu klasik yang mereka dengar sejak kecil. Tidak ada strategi viral, tidak ada tim produksi. Hanya suara dan ketulusan. Namun suatu hari, sebuah rekaman singkat ketika mereka membawakan lagu dangdut legendaris tiba-tiba melejit. Algoritma mendorongnya ke ribuan layar, lalu ratusan ribu. Masyarakat mulai bertanya, siapa dua anak ini? Ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dalam harmoni mereka. Cara Arbil memoles nada rendahnya, dan bagaimana Zahra masuk dengan suara bening yang melayang halus di atas melodi. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang menyebut mereka duet paling segar setelah bertahun-tahun dunia dangdut dipenuhi solois. Tapi sorotan terbesar belum datang, karena di balik layar, seseorang jauh lebih berpengaruh mulai memperhatikan. Dan itu baru pembuka cerita, ketika sang raja mulai melirik. Nama mereka diam-diam masuk ke telinga para pengurus komunitas Soneta. Awalnya hanya obrolan kecil. Coba lihat dua anak ini, suaranya lumayan rapi. Mereka beda dari kebanyakan. Tapi percakapan itu merambat cepat. Dalam hitungan hari, video mereka sampai ke tangan orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja bersama Rhoma. Ada standar yang tidak tertulis. Jika seseorang ingin diakui Rhoma, mereka harus mampu menjaga esensi dangdut. Ritme yang benar, rasa yang jernih, sopan santun musikal. Banyak yang gagal bahkan sebelum audisi informal dimulai. Namun ketika Rhoma melihat potongan penampilan Arbil dan Zahra, ia tidak langsung berkomentar. Yang ia lakukan adalah mengulang klip itu beberapa kali, mencermati cara mereka menarik nafas, cara Zahra menahan vibrato, dan bagaimana Arbil menjaga nada dasar tetap stabil. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang jarang ia temukan pada generasi muda. Tapi Rhoma bukan tipe yang mudah memberi pujian. Ia ingin memastikan semuanya benar-benar murni. Dan untuk itu, ia menyiapkan ujian yang hampir tak mereka sadari. Ujian tanpa nama yang menentukan segalanya. Arbil dan Zahra tidak tahu bahwa suatu malam, ketika mereka tampil di sebuah acara biasa, ada dua orang soneta duduk jauh di belakang. Tidak mengenakan identitas, tidak menyebut siapa mereka. Mereka hanya mengamati. Ketika lagu pertama dimulai, Arbil sempat kehilangan tempo sepersekian detik. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mengincar perhatian Rhoma merasa ngeri. Zahra merasakan kegugupan itu. Ia melirik cepat, memberi sinyal halus. Dan entah keberanian dari mana, ia melakukan improvisasi lembut yang membuat Arbil kembali menemukan pijakan. Penonton bahkan tidak menyadari apa yang baru terjadi. Tapi dua pengamat itu mencatatnya. Mereka juga mencatat bagaimana Arbil tersenyum tipis setelahnya. Senyum yang menunjukkan kedewasaan seorang penyanyi yang tahu kapan ia melakukan kesalahan, namun mampu memperbaikinya secara anggun. Itu bukan sekedar penampilan, itu adalah bukti bahwa mereka bisa tetap tenang di tengah tekanan. Laporan pun dikirim ke Rhoma, dan respons sang legenda
tidak terduga. Ia ingin bertemu mereka. Tapi cara pertemuan itu terjadi justru membuat keduanya hampir mundur. Undangan mendadak yang menggetarkan lutut. Suatu sore, telepon berdering, pesan singkat diteruskan. Besok diminta hadir, ada yang ingin bertemu. Tanpa nama, tanpa penjelasan. Awalnya mereka mengira itu hanya undangan tampil. Namun ketika membaca lokasi yang tertera, dada mereka langsung mengencang. Itu adalah tempat yang sering digunakan Soneta untuk latihan tertutup. Seluruh malam itu, Arbil tidak bisa tidur. Zahra bahkan sempat berpikir menolak dengan alasan belum siap. Rumor beredar cepat. Roma ingin menilai langsung. Ini jarang terjadi. Hanya musisi tertentu yang dipanggil seperti ini. Keesokan harinya, mereka masuk ruangan yang sepi. Hanya ada kursi, meja kecil, dan 3 orang yang tampak serius. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang hanya mereka lihat lewat layar selama bertahun-tahun. Roma. Senyap memenuhi ruangan. Namun sang legenda tidak langsung menjelaskan maksud undangan itu. Ia hanya mempersilahkan duduk, menatap mereka dengan ketenangan yang justru membuat suasana semakin tegang. Dan apa yang ia sampaikan setelah itu membuat hati mereka hampir runtuh. Pengakuan yang nyaris berubah menjadi penolakan. Percakapan dimulai dengan nada formal. Tidak ada pujian, tidak ada senyum manis. Roma hanya berkata, "Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang penampilan kalian." Zahra menelan ludah. Arbil menegakkan punggung. Kemudian Roma menyebut kekurangan-kekurangan kecil yang bahkan mereka sendiri tidak sadari. Cara Arbil menarik nafas terlalu cepat di nada tinggi. Cara Zahra memanjangkan akhir kalimat hingga mengubah feeling lagu. Setiap kata terasa seperti batu yang dilempar perlahan. Tidak melukai, tapi membuat dada sesak. Namun di tengah tekanan itu, Arbil tiba-tiba mengangguk dan berkata dengan jujur, "Kami masih belajar. Terima kasih sudah mengoreksi kami secara langsung." Kalimat sederhana itu membuat ruangan seakan berhenti. Bukan karena keberaniannya, tapi karena kerendahan hati seperti itu jarang ditemui pada generasi baru. Zahra menambahkan perlahan, "Kami ingin menjaga lagu-lagu itu tetap hidup, meski kami tahu perjalanan masih panjang." Untuk pertama kalinya, wajah Roma melunak. Ia melihat kesungguhan yang tidak dibuat-buat. Perlahan ia meraih sesuatu dari dalam tasnya, dan momen berikutnya mengubah segalanya. Penghargaan kehormatan yang membuat ruangan terdiam. Roma mengeluarkan sebuah penghargaan simbolis, bukan piala megah, bukan piagam besar, namun benda kecil yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar dianggap membawa semangat Soneta ke generasi selanjutnya. Ia meletakkannya di atas meja dan berkata, "Kalian jaga ini bukan hadiah, ini kepercayaan." Arbil membeku. Zahra menutup mulutnya, menahan emosi yang hampir pecah. Kru di belakang nyaris berteriak kecil, karena tidak percaya apa yang mereka lihat. Bahkan beberapa musisi senior belum pernah menerima bentuk penghormatan seperti ini secara pribadi. Roma melanjutkan, "Kalian punya karakter, punya rasa hormat, dan punya masa depan. Jaga integritas itu." Di momen itu, seolah seluruh perjalanan panjang mereka, keraguan, kritik, tekanan, mencair menjadi satu titik haru. Tapi apa yang tidak dikatakan Roma justru lebih penting daripada apa yang ia ucapkan. Karena penghargaan itu menyimpan makna tersembunyi yang tidak semua orang tahu. Dan penjelasan tentang makna itu mengubah arah hidup mereka. Makna tersembunyi di balik penghargaan itu. Dalam komunitas dangdut, ada tradisi yang tidak pernah dilakukan secara terbuka. Penghargaan tertentu dari Roma dianggap sebagai lampu hijau untuk masa depan artistik seseorang. Ia hanya memberikannya ketika ia melihat sesuatu yang benar-benar tulus, bukan sekadar teknik. Ia mencari sikap, rasa hormat, dan kejujuran dalam musik. Dengan menerima penghargaan itu, Arbil dan Zahra secara tidak langsung dianggap sebagai generasi yang layak mewarisi nilai-nilai yang ia bangun puluhan tahun. Berita ini menyebar cepat. Dalam semalam, persepsi publik berubah. Mereka bukan lagi duet viral. Mereka menjadi duet yang diakui langsung oleh sumber klasik dangdut itu sendiri. Namun, pengakuan sebesar itu tidak datang tanpa tekanan. Jumlah tawaran meningkat, kontrak mulai berdatangan. Beberapa penyanyi lain bahkan muncul dengan komentar sinis, meski hanya berupa dugaan dan bisik halus. Tetapi tekanan terbesar datang dari diri mereka sendiri. Mampukah mereka menjaga standar yang baru saja diberikan sang legenda?
Pertanyaan itu menghantui, namun belum seberapa dibanding kejutan yang datang setelah acara selesai. Karena ada sesuatu yang terjadi di luar kamera, di lorong sempit venue itu, yang membuat keduanya benar-benar tak mampu berkata-kata. Kejadian setelah kamera dimatikan. Setelah acara berakhir, Arbil dan Zahra berjalan keluar ruangan dengan langkah gemetar. Mereka masih memegang penghargaan itu, seolah takut benda itu akan menghilang. Di lorong, dua anggota lama Soneta mendekat. Salah satunya tersenyum dan berkata, "Kalian harus siap. Setelah ini, hidup kalian berubah." Namun kalimat berikutnya justru membuat mereka terpaku. Sang raja meminta kami menyiapkan beberapa proyek. Nama kalian ada dalam daftar awal. Tidak ada detail, tidak ada kepastian, tapi cukup untuk membuat udara sekeliling mereka terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, tawaran kerjasama mulai berdatangan dari berbagai pihak yang sebelumnya tidak pernah menghubungi mereka. Orang-orang mulai menganggap mereka bukan sekedar penyanyi muda, melainkan penerus yang mungkin akan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Di rumah, keluarga mereka menangis haru. Bagi mereka, penghargaan itu bukan soal ketenaran, tapi bukti bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Dan bagi Arbil dan Zahra, malam itu menjadi titik balik yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena dalam satu hari, dunia yang dulu terasa jauh, tiba-tiba menjadi sangat dekat. Apa yang terjadi bukan sekedar momen viral, bukan sekedar apresiasi. Itu adalah pernyataan bahwa generasi baru bisa berdiri sejajar dengan legenda, bukan untuk menggantikannya, tapi untuk menjaga nyala api itu tetap hidup. Ketika tradisi berpindah dari satu hati ke hati lain. Tidak banyak musisi yang bisa merasakan apa yang dialami Arbil dan Zahra hari itu. Penghargaan itu kecil, tetapi maknanya luas. Ia bukan sekadar simbol, melainkan jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan dangdut Indonesia. Mungkin mereka belum tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Namun satu hal pasti, momen ketika Rhoma Irama mengangkat tangan dan melihat mereka dengan penuh hormat akan selalu menjadi titik yang mengubah arah hidup dua anak muda itu selamanya. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, ketika mereka berdiri di panggung besar, mungkin mereka akan mengingat detik hening itu, saat sebuah tradisi diteruskan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kepercayaan.